Hai Sobat Masa Kini, aku sedang mengedit video pembelajaran nih. Lancar ya, nggak ada lag saat mengedit. Ya, walaupun memang aplikasinya terbilang ringan karena video yang saya edit tidak banyak. Tapi apabila saya memakai PC lama saya untuk melakukan proses editing ini, akan sangat-sangat lemot dan tentu saja akan membuat kita kesal. Bosen nih dari tadi kerja ngedit video terus. Main game dulu kali ya. Main game apa ya yang seru? Ghost Recon kayaknya seru. Tembak-tembakan gitu lawan penjahat. Hehehe. Oke, kali ini kita akan merakit PC yang digunakan oleh aku untuk kerja. Namun sepertinya untuk dipakai Office atau untuk membuat slide PowerPoint saja, spesifikasinya itu terlalu overkill. Tentu banyak pertimbangan lain kenapa aku meracik PC dengan spesifikasi yang lumayan. Di antaranya, PC ini akan sering digunakan untuk editing video ataupun audio. Ya, itu hobi saya ketika sedang senggang. Selain main game tentunya. Aku membuild PC dengan otak dari AMD, tepatnya prosesor Ryzen 5 3600. Kenapa aku milih prosesor ini? Di samping budgetnya yang memang hanya cukup untuk membeli prosesor ini, dengan 6 core beserta 12 thread dan base clock 3,6 GHz sampai 4,1 GHz, prosesor ini sudah sangat powerful untuk keperluan kerja bahkan multimedia. Kenapa nggak pakai Intel, Pak? Ya mungkin karena selera kali ya. Mau AMD atau Intel, sebenarnya kembali ke budget kita, selera, serta purpose apa yang nanti akan kita lakukan. Tujuan aku upgrade PC ya supaya kerjaan dan hobi aku belajar editing video dan edit foto bisa terakomodir dengan baik. Ryzen 5 ini memiliki performa multithread yang baik. Ini berdasarkan hasil benchmark dengan kompetitor di kelas prosesor yang sama. Di samping itu, apabila melihat price to performance, prosesor ini memiliki skor yang sangat baik dan unggul di kelasnya. Ini merupakan list komponen yang akan aku gunakan untuk merakit PC ini. Oke, tanpa banyak babi bu, yuk mari kita segera mulai rakit PC-nya. Pertama-tama kita akan unboxing motherboardnya terlebih dahulu. Aku menggunakan motherboard ASRock B550M Steel Legend. Motherboardnya masih di dalam plastik, masih tersegel. Kita akan keluarkan terlebih dahulu. Lalu ini adalah prosesor yang akan kita pergunakan, yaitu prosesor Ryzen 5 3600 tray. Perbedaan tray sama box apa? Box dapat boxnya, kalau tray hanya dapat unitnya saja. Pertama-tama kita akan pasang prosesor ke motherboardnya. Di sini harus hati-hati. Kenapa? Apabila salah memasang prosesor ke motherboard, bisa-bisa pin prosesornya patah dan membuat prosesor kita rusak dan tidak bisa dipergunakan. Pada prosesor ada penanda posisi ketika akan dipasangkan ke dalam motherboard. Penandanya berupa segitiga yang ada di pinggir CPU. Cocokkan dengan tanda yang ada di samping motherboard, lalu masukkan prosesornya. Yuk, setelah itu ceklek kuncinya. Selanjutnya, kita akan memasang CPU cooler. Di sini saya menggunakan ID Cooling XT224 Dual Fan. Ini merupakan cooler tower. Kenapa saya menggunakan cooler tower ini? Ya, lihat review YouTuber. Cooler ini lumayan bagus untuk mendinginkan prosesor.
Pertama-tama kita akan melepas penyangga cooler bawaannya, karena ID Cooling 224 ini mempunyai penyangga tersendiri yang sudah tersedia di dalam box pembelian. Sebelum memasang bracket businya, kita akan memasangkan dulu bantalan untuk menyimpan bracket busi tersebut. Untuk step by stepnya, kalian bisa lihat di manual yang terdapat dalam box. Lalu kita akan memasangkan bracketnya. Di sini ada 2 besi bracket yang terpisah. Silahkan ditempelkan sesuai posisi yang terdapat dalam manual booknya. Apabila bracketnya telah terpasang dengan baik, selanjutnya kita akan memberikan dulu pasta atau thermal paste secukupnya di atas prosesor yang telah terpasang. Thermal paste ini berguna untuk membantu mendinginkan prosesor. Selanjutnya kita akan pasang heatsink coolernya. Kita hanya tinggal mencocokkan slot yang ada di heatsink dengan slot yang ada di dalam penyangganya. Agar heatsink tidak goyang, jangan lupa juga untuk menguatkan baut yang terdapat dalam heatsinknya. Lalu kita pasangkan kedua fan di tiap sisi heatsinknya. Terakhir, kita hanya tinggal menyambungkan kabel fan ke slot yang telah terdapat di dalam motherboard. Selanjutnya, aku akan memasang SSD. SSD yang aku gunakan adalah SSD merek Cleve NVMe 256GB. Oh iya, di motherboard B550M Steel Legend ini, tempat SSD NVMe berada di bawah heatsink yang panjang ini. Jadi kita harus copot dulu bautnya. Tariknya harus lumayan kuat karena memang sangat keras dan sulit untuk dilepas. Sebelum heatsinknya dipasang kembali, lepaskan dulu plastik protektor yang biru yang berada di bawah heatsinknya. Setelah SSD terpasang, selanjutnya kita akan memasang RAM. RAM yang aku gunakan adalah GeForce Delta White 2x8 3600 MHz dual channel. Memasang RAM merupakan hal yang cukup mudah. RAM DDR4 memiliki tanda di mana ada bagian yang lebih pendek daripada yang lain. Kita cukup mencocokkan slot RAM yang ada di Mobo dengan RAM-nya itu sendiri. Oh iya, buka dulu kunci RAM-nya ya. Di Mobo B550M ini, kunci RAM-nya hanya ada di sebelah kiri saja yang bisa kita longgarkan. Tekan, tapi jangan terlalu kuat sampai terdengar bunyi ceklek, berarti tugas kita untuk memasangkan RAM sudah benar. Kita angkat case-nya, lalu lepaskan pintu tempered glass dan bagian belakang agar kita mudah untuk memasukkan komponen-komponen PC. Sebelum kita memasangkan motherboard ke dalam case-nya, kita harus menyimpan bantalan agar motherboard dapat kita pasang di case. Bantalan ini sudah terdapat di paket pembelian case-nya ya, jadi kita hanya tinggal memasangkan bantalannya sebanyak yang kita butuhkan di motherboardnya. Jadi apabila lubang skrup di motherboardnya ada 9, maka kita pun menyimpan 9 bantalan, posisinya sesuaikan dengan posisi motherboard kita. Ketika akan memasukkan motherboard ke dalam case, perhatikan juga I/O shield-nya ya, karena I/O shield di motherboard ini telah menyatu dengan motherboardnya itu sendiri. Jadi kita cukup mudah untuk memasukkan I/O shield ke dalam lubang yang ada di case-nya. Jangan lupa terakhir kencangkan bautnya agar motherboard bisa terpasang dengan kokoh di dalam case-nya.
Power supply yang aku gunakan adalah power supply Enermax Repo Bronze 500 watt 80 plus bronze. PSU ini merupakan PSU semi modular, sehingga kita dapat men-setting kabel mana yang akan kita gunakan, sehingga tidak banyak kabel yang nanti akan berseliweran di dalam CPU kita. Setelah motherboard terpasang dengan baik ke dalam case, kita akan memasangkan PSU ke dalam case. Caranya cukup mudah, hanya tinggal memasukkan PSU ke dalam tempat PSU di dalam case. Pasangkan bautnya agar power supply menempel dengan kuat di dalam case. Setelah motherboard dan PSU terpasang, selanjutnya cari di PSU kita kabel yang memiliki 16 pin dan 8 pin. Kabel 16 pin dipasang di sini. Kabel 8 pin dipasang di sini. Di sini ada beberapa kabel dari case yang harus kita pasang ke motherboard supaya tombol power, reset, dan slot-slot USB bisa berfungsi dengan baik. Sebaiknya kita baca buku panduan dengan seksama kemana kabel-kabel tersebut harus dipasangkan. Selanjutnya kita akan memasang VGA card. VGA card yang aku gunakan adalah Galax GeForce GTX 1650 4GB. Aku beli sekitar tahun 2020 di kisaran harga masih 2.400.000-an. Pasangkan VGA ke slot PCIe 16X. Setelah itu, kencangkan bautnya. Jangan lupa, kita juga harus tutup bagian tutup bautnya juga. Terakhir, jangan lupa untuk pasangkan kabel 16 pin dari PSU supaya VGA kita bisa berfungsi. Oke, sekarang seluruh komponen telah terpasang. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan running test terlebih dahulu sebelum membereskan kabel-kabel yang berseliweran di belakang PC kita. Pertama, kita turn on switch PSU-nya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita klik tombol power di case PC kita.
PC telah menyala. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk menyambungkan DisplayPort dari monitor ke PC kita. Seperti yang telah diceritakan di depan, bahwa kita menggunakan RAM 2x8GB 3600 MHz. Namun, base clock default yang terpasang di motherboard ini adalah 2400 MHz. Maka kita perlu merubah setelannya. Cara merubahnya cukup simpel, hanya tinggal membuka BIOS, OC Tweaker, lalu load XMP, setting, pilih 2.0 profile. Lalu di RAM-nya kita rubah ke frekuensi 3600. Tinggal exit saja, lalu jangan lupa untuk save konfigurasinya. Di sini kita klik yes. Setelah semua komponen kita cek dan PC bisa menyala dengan lancar, selanjutnya kita harus memasangkan sistem operasi. Sistem operasi yang akan kita pakai di PC ini adalah Windows 10 Trial. Bagaimana cara memasang Windows Trialnya? Nanti akan dibahas di video terpisah. Oke, kita telah sampai di tahap terakhir, yang merupakan tahap paling sulit menurut aku dalam merakit PC, yaitu mengorganisir kabel manajemennya. Mengorganisir kabel CPU merupakan pekerjaan yang cukup sulit dan PR ya. Ini merupakan hasil maksimal yang aku dapat dari beberapa kali percobaan. Lumayan lah ya, daripada kabelnya seliweran kemana-mana. Oke sobat masa kini, jadi itu tadi proses perakitan PC baru aku isi putih ya. Part ini bisa kalian skip aja karena di sini aku hanya akan bercerita mengenai kejadian-kejadian yang terjadi ketika aku beli komponen-komponen PC-nya. Jadi terus di mana aja aku beli komponen-komponen PC-nya. Aku beli komponen PC ini kebanyakan di toko offline di Mangga 2 Mall. Ada 2 toko offline yang aku datengin waktu itu. Yang pertama di Enter Komputer. Di sana aku beli casing sama SSD. Lalu satu lagi ada toko COC Komputer. Di COC aku beli RAM sama beli power supply ya. Aku beli RAM sama power supply. Kenapa aku nggak beli semua komponen di satu toko aja? Karena kebetulan RAM sama power supply yang aku pengen ketika itu di Enter Komputer nggak ready. Makanya aku cari komponennya di toko lain, dan kebetulan di COC Komputer ada. Dan satu lagi aku beli motherboard dan prosesor itu sebenarnya toko online, cuman toko online-nya itu gudangnya ada di Mangga 2. Jadi sekalian aja aku masih di Mangga 2, ya udahlah kurirnya supaya nggak kejauhan dan ongkirnya pun nggak terlalu mahal. Maka waktu itu aku chatting si admin tokonya, admin toko online-nya bahwa saya pengen barang itu dikirim hari ini juga karena kebetulan aku lagi di Mangga 2 Mall, bisa nggak? Ternyata si adminnya menyanggupi. Jadi ada kejadian lucu di situ. Jadi ketika aku udah beres check out barangnya, aku kan kasih note sama si pemilik tokonya bahwa nanti aku nunggu di lobi Mangga 2 Mall. Nah, setelah aku check out, aku langsung pergi ke lobi dong, langsung. Takutnya ya sebenarnya karena lagi nunggu barang di COC juga, makanya aku nunggu di bawah di lobi. Jadi biar sambil menyelam minum air lah gitu. Jadi ketika barang di COC datang, barang yang aku pesan secara online pun datang. Makanya aku langsung ke lobi. Nah, di lobi karena di situ aku tulis aku akan nunggu si mamang kurirnya itu di lobi. Tapi kayaknya ini si mamang kurirnya ini emang nggak niat
nggak janjian di lobby juga, dia kayaknya lagi nyari toko ini ya loh, gudang toko online-nya nih. Tapi lucunya saat itu pas di lobby, aku tatap-tatapan nih sama si mamang kurirnya. Aku natap si mamang natap aku. Nih. Jadi bukan adegan film romantis ya. Jadi emang ini tatapan mencurigakan, tatapan belah ini ke orang mau ngirim barang tapi nggak ada barangnya. Jadi si mamang itu nyangkanya aku tuh yang akan ngirim barangnya, dan aku nyangkanya si mamangnya itu udah ngambil barangnya. Tapi pas aku lihat, kok ini kurir kagak bawa barang, kagak bawa kresek gitu, barangnya mana. Akhirnya aku tanya lah, Mas, yang ini kan kurir yang disuruh ngirim paket ke atas nama ini, sama aku ya. Oh iya, barangnya mana Mas? Oh, jadi emang si orang ini tuh nyangkanya aku yang akan kirim barang. Ya udah, aku ngomong, Mas, bukan saya yang mau ngirim barang, tapi saya yang menerima barang. Kebetulan tokonya di sini dan saya pun nyuruh pengirimannya di sini juga, karena kebetulan sayanya lagi di sini biar nggak ngirim jauh kan. Kebetulan rumah saya jauh lah dari Bangka 2 gitu. Oh iya, ya udah Mas, tunggu dulu saya ngambil barangnya. Waduh, itu apa banget. Si mamangnya nyangkanya aku yang mau ngirim barang, akunya nyangkanya si mamangnya udah menerima barang. Makanya pas kita tuh tatap-tatapan sering mencurigai, ini kok dia nggak bawa barang tapi mau ngirim gitu. Ada apa doang. Terus ada juga ketika nunggu di COC. Jadi waktu itu hari apa ya? Kalau nggak salah hari Jumat. Hari Jumat. Coba kita Jumatan dulu dong. Jumatan dulu, karena pemesanan di COC-nya itu sebelum Jumatan. Si mbaknya bilang nanti barangnya sekitar 1,5 jam, sekitar pukul 1 atau setengah 2. Oke lah, karena kan kepotong Jumatan juga. Jadi aku Jumatan dulu dengan temanku. Kebetulan aku diantar teman waktu itu. Nah, pas aku datang ke sana, aku kira udah ada nih. Mbak udah ada? Belum, jam 1 belum. Terus udah itu aku ya udahlah, aku nggak nanya lagi, nanti nunggu. Biasanya kan mereka tuh ada bagian pengiriman barangnya. Jadi aku nunggu si pengiriman barangnya datang ke situ gitu. Kan kelihatan tuh dia bawa barang merek apa. Udah 1 jam lebih, sekitar jam 2-an lah. Ya masih belum ada juga, 2:30 masih belum ada juga. Terus udah aku nanya, Mbak, terus nama ini ada nggak? Lah ada Mas, ini katanya udah ada dari tadi. Ternyata dari jam 2 pun udah ada. Jadi kan jam 1 yang aku nanya pertama kali karena malas, aku tunggu. Akhirnya nunggunya karena kelamaan, baru aku tanya lagi 2 jam setelahnya. Tadi sebenarnya dari 1:30 pun udah ada. Mungkin jeda dari aku nanya ke barangnya datang itu nggak lama mungkin ya, karena aku nggak tahu. Mungkin barang yang si pengirim barangnya itu mungkin nyatuin barangku sama barang orang-orang yang pesen lain juga, karena waktu itu kebetulan lagi rame-rame yang nge-build PC. Jadi rame bener. Jadi waktu itu kata marketingnya, kalau misalnya mau dirakitin di situ nggak bisa jadi hari itu juga. Jadi bisa besok atau lusanya, karena kan Minggu libur. Bukan lusanya, berarti Seninnya, karena Minggu kan libur kalau nggak salah. Parah banget. Lalu kenapa aku beli prosesor dan motherboard di toko online? Apa? Yang pertama, harga. Jadi harga di toko online itu lebih murah, sekitar 200-300 ribu daripada di toko offline. Harga akumulasi harga motherboard dan prosesornya. Karena bisa saving lumayan banyak, makanya ya udahlah beli online aja. Lagian ongkirnya pun ketika aku pas itu pakai Grab instan kan, supaya datangnya cepat, itu cuma 15-20 ribu kalau nggak salah, cuma 15-20 ribu. Cashbacknya banyak lah ya. Samping itu dapat cashback juga dari aplikasi Tokopedia-nya sekitar 50 atau 60 ribu. Lumayan juga tuh cashbacknya. Lebih deh, 100 ribu. Cashbacknya hampir 100 ribu. Lalu untuk PSU cooler, aku beli di toko online juga. Tapi tokonya nggak ada maksudnya tuh gudangnya nggak di Mangga 2 Mall. Itu emang rada lama datangnya karena emang tokonya jauh, ada di kota Tasik. Lalu untuk fan RGB juga di toko online juga.
Jadi sebenarnya kayaknya ada di situ, cuman aku nggak, waktu itu masih galau mau pakai fan apa. Karena kan tadinya pengen fan yang warna putih aja, tapi daripada harganya beda sedikit ya udahlah yang RGB aja, jadi warnanya bisa kita ganti gitu. Itu toko online juga kalau nggak salah, tokonya di daerah Jakpus. Untuk VGA, aku beli VGA itu sekitar tahun 2019 akhir, entah 2020 awal, 2019 akhir kalau nggak salah. Jadi harganya waktu itu masih normal. GTX 1650 itu masih rank 23, 25, 26 lah, masih normal ya segitu. Jadi untung waktu itu udah beli VGA duluan, karena kalau misalnya beli VGA sekarang mah udah over budget banget. 1650 nggak akan dapat segitu. Sekarang harganya 2 kali lipatnya, sekitar 4,5 juta, 5 juta, bahkan ada yang 6 juta. Jadi ini PC impian saya, PC impian dari semenjak SMA. Jadi semenjak SMA emang pengen rakit PC, sempet juga rakit PC tapi nggak memuaskan karena emang budgetnya waktu itu pas-pasan banget. Waktu itu pas-pasan banget, sekitar 2017 aku rakit PC, aku jual laptop, aku rakit PC cuma dapet FX 6300 kalau nggak salah, dengan RAM 8GB, itu juga dengan PSU, ya PSU lah, PSU abal-abal. Dan VGA-nya pun cuma ATI R7 kalau nggak salah, R7 250 kalau nggak salah. R7 250 ya spek biasa aja sih. Tapi untuk kerjaan emang oke lah, untuk nonton film emang oke, untuk beberapa game yang ringan emang oke. Tapi ya untuk editing yang ini nggak terlalu responsif sih. Bisa hitung pakai Filmora pun kadang-kadang nge-lag gitu. Apalagi kalau pakai Adobe Premiere, wah udah itu pasti nge-lag banget ketika render ataupun ketika editing. Makanya ketika ada kesempatan dan ada budgetnya, tentu budget yang tidak mengurangi pos-pos yang lain, ya akhirnya PC ini bisa terbuild. Alhamdulillahnya ya, sebenarnya ini komponennya dapatnya yang berada di atas rencana awal. Jadi tadinya motherboardnya pun aku mau pakai cuman B450. Terus kalau prosesornya emang pengen Ryzen 5 3600, emang pengen itu. Cuman dari motherboard, dari RAM, dari CPU cooler ya dapatnya yang bagus lah. Termasuk dari PSU juga, tadinya mau PSU mau cari yang murah tapi kayaknya sayang banget gitu. Kalau speknya bagus ya kita cari PSU yang bagus juga supaya komponen-komponennya awet, karena ini mungkin bisa dipakai 4, 5 atau 6 tahun ke depan gitu. Jadi itu ceritanya. Jadi aku cuma pengen berbagi aja sih, sama sobat-sobat masa kini. Jadi jangan takut untuk bermimpi ketika kita punya mimpi ya, karena kata Bung Karno bilang kan, bermimpilah setinggi langit, karena ketika kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya waktu itu pun aku nggak kepikiran bahwa bisa build PC dengan budget segini. Budgetnya lumayan lah, ya lumayan gede segitu menurut saya. Budgetnya lumayan gede, tapi ya alhamdulillah dikasih jalan, dikasih rezeki, akhirnya impian. Mungkin sebagian orang mungkin ini impiannya apaan sih, mimpi pengen punya PC. Mimpi orang kan beda-beda gitu. Ini salah satu mimpi saya. Jadi bukan mimpi terbesar saya, tapi ini salah satu mimpi yang pengen saya wujudin, akhirnya bisa terwujud. Oke, jadi itu cerita dari saya. Semoga dapat menginspirasi dan video perakitan PC tadi bisa bermanfaat dan bisa memberikan ilmu baru bagi sobat masa kini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Kalau ada masukan atau saran, kritik atau saran, silahkan akses sosial media saya di Instagram @rizarahman. Sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Masa Kini.